Rusia memiliki tentara terbesar kedua di dunia. Lebih banyak tank daripada hampir semua negara di planet ini. Lebih banyak tentara, lebih banyak meriam, lebih banyak segalanya. Dan sedang dikalahkan oleh sebuah jalan. Ya, kamu tidak salah dengar. Dan ini terjadi karena alasan yang mengejutkan. Bukan karena kekurangan senjata. Rusia punya banyak senjata. Ini terjadi karena Ukraina berhenti mencoba menghadapi tentara raksasa ini secara langsung dan mulai melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Mereka mulai memutus pasokan makanan, bahan bakar, dan amunisi sebelum sampai ke mereka. Bagaimanapun juga, tentara raksasa dengan perut kosong tidak lebih dari sekedar tumpukan besi yang diam, bukan? Dan bagian yang paling mengganggu bukanlah karena itu berhasil. Yang mengganggu adalah Ukraina sudah pernah melakukan hal itu sekali dalam perang ini di sebuah kota bernama Kherson. Dan terakhir kali itu berakhir dengan tentara Rusia mundur. Dan setelah mengetahui hal itu, tidak bisa tidak muncul pertanyaan. Bagaimana mungkin tentara terbesar kedua di dunia kehilangan wilayah hanya karena satu jalan? Atau lebih parah lagi, mengapa dengan semua kekuatan itu, Rusia tetap tidak bisa mempertahankan jalan ini? Itulah yang akan saya tunjukkan kepada Anda sekarang. Untuk memahami mengapa sebuah jalan bisa menjatuhkan raksasa, pertama-tama kita perlu memahami satu aturan perang yang hampir tidak pernah dilihat orang. Saya akan segera membahas tentang jalan itu, saya janji. Tapi itu hanya masuk akal setelah ini. Ada sebuah ungkapan lama di kalangan militer. Para amatir membicarakan strategi. Para profesional membicarakan logistik. Kelihatannya membosankan, tapi ini adalah hal terpenting dalam setiap perang. Karena sebuah pasukan bukan hanya tank dan prajurit. Itu adalah mulut raksasa yang harus makan sepanjang waktu. Bahan bakar agar kendaraan bisa berjalan. Amunisi agar meriam bisa menembak. Makanan untuk para tentara, suku cadang untuk memperbaiki yang rusak. Tim medis untuk menyelamatkan yang terluka. Semua itu harus sampai ke garis depan pertempuran setiap hari tanpa henti. Dan semua itu dikirim melalui jalan raya, rel kereta, dan jembatan. Pikirkan seperti ini. Prajurit di garis depan adalah ujung dari sebuah tali yang panjang. Tali itu membentang jauh ke belakang, puluhan, ratusan kilometer, sampai ke gudang-gudang tempat semua yang dia butuhkan disimpan. Jika talinya diputus, ujungnya akan mati sendirian. Tidak peduli sekuat apapun prajurit di ujung sana. Tanpa tali itu, dia tidak punya amunisi untuk menembak. Tidak ada bahan bakar untuk mundur. Tidak ada makanan untuk bertahan. Kamu bisa punya tentara terbaik di dunia. Kalau makanannya tidak sampai, dia akan kalah dari tentara yang lebih buruk, tapi persediaannya cukup. Dan sejarah penuh dengan para raksasa yang mengetahui hal itu dengan cara yang paling menyakitkan. Napoleon berbaris masuk ke Rusia dengan salah satu pasukan terbesar yang pernah dilihat Eropa. Ratusan ribu prajurit, di atas kertas tak terkalahkan. Namun semakin jauh ia masuk ke wilayah Rusia, semakin panjang dan tipis jalur pasokan itu. Sampai akhirnya jalur itu terlalu tegang dan putus. Makanan pun habis. Amunisi tidak datang cukup cepat, kuda-kuda mati kelaparan. Lalu musim dingin pun tiba. Pasukan raksasa itu yang masuk ke Rusia untuk meraih kemenangan cepat, lenyap di tengah salju. Sebagian besar prajurit tewas bukan dalam pertempuran, melainkan karena kelaparan dan kedinginan. Lebih dari 100 tahun kemudian, orang Jerman mencoba hal yang persis sama di Rusia yang sama pada Perang Dunia Kedua. Mereka mempertaruhkan segalanya pada kecepatan, berharap menang sebelum pasokan menjadi masalah. Dan semakin jauh mereka maju, semakin sulit untuk menjaga jalur suplai. Tentara yang paling ditakuti di dunia pada saat itu akhirnya terkepung dan dikalahkan di sebuah kota bernama Stalingrad, sebagian besar karena pasokan berhenti datang. Dua raksasa. Kesalahan yang sama, akhir yang sama. Dan lihat, bahkan tidak perlu kembali terlalu jauh dalam sejarah, karena ini sudah terjadi dalam perang ini. 3 tahun lalu, Kherson adalah satu-satunya ibu kota regional yang berhasil direbut Rusia sejak awal invasi. Trofi besar. Bukti bahwa perang berjalan baik bagi mereka. Dan Ukraina tidak mencoba merebut kembali kota itu dengan serangan berdarah, tentara melawan tentara.
Mereka melakukan hal lain. Mereka menghabiskan berbulan-bulan menghancurkan jembatan di atas sungai yang memasak kota itu, menyerang gudang amunisi, memutus satu persatu jalur suplai. Perlahan-lahan, memasok pasukan Rusia di dalam Kherson menjadi mustahil, sampai akhirnya jenderal Rusia sendiri yang memimpin perang itu tampil di televisi pemerintah. Dan dia mengakui di depan seluruh negeri bahwa mempertahankan kota itu, menurut kata-katanya sendiri, sudah menjadi sia-sia. Dan dia melakukan hal yang jelas, memerintahkan pasukannya untuk mundur. Rusia mundur ke sisi lain sungai dan meninggalkan trofi terbesarnya tanpa pertempuran besar terakhir. Bukan kekuatan yang mengusir mereka dari Kherson, itu karena kelaparan. Ingat nama ini, Kherson, karena kita akan kembali membahasnya di akhir. Dan kalau kamu merasa ini menarik, lakukan satu hal sederhana yang sangat membantu channel ini untuk berkembang. Langganan di sini, karena cerita-cerita seperti ini dari balik layar perang kami hadirkan setiap hari. Seperti yang bisa kamu lihat, logistik adalah titik lemahnya. Ini berlaku untuk Napoleon, berlaku untuk pasukan Jerman, berlaku juga untuk Kherson. Tapi berbicara tentang perang di Ukraina, di mana tepatnya titik lemah ini terlihat hari ini? Untuk menjawab itu, kamu harus melihat peta dengan cara yang benar. Lihat, Rusia menduduki sebagian besar wilayah selatan Ukraina. Di peta, semuanya berwarna merah. Terlihat kokoh, terlihat kuat, terlihat seperti tembok besar. Tapi ada satu detail yang tidak ditunjukkan oleh warna di peta. Seluruh wilayah yang luas ini hanya didukung oleh sangat sedikit jalan. Ini seperti sebuah rumah mewah raksasa yang hanya terhubung ke jaringan listrik dengan satu kabel tipis. Rumahnya sangat besar, tapi semuanya tergantung pada kabel kecil itu. Dan pusat dari semuanya adalah sebuah kota bernama Mariupol. Dari sana keluar jalur-jalur yang menopang sebagian besar pasukan Rusia di selatan. Dan jalur-jalur itu menuju ke Crimea, semenanjung yang diambil Rusia pada tahun 2014 dan dianggap sebagai permata paling berharga mereka. Arteri utama dari jaringan ini bahkan punya nama. Itu adalah jalan raya yang disebut R-280. Orang-orang Rusia sendiri menjulukinya sebagai Novorossiysk. Ini adalah bagian terakhir dari koridor yang menghubungkan Rusia ke Crimea melalui darat, melewati kota-kota yang diduduki di sepanjang jalan. Melalui jalur ini, bahan bakar, amunisi, peralatan, semuanya dikirimkan. Dan disinilah bahayanya jika semuanya ditempatkan di satu jalan saja. Memang efisien, ya, sangat berfungsi dengan baik. Sampai suatu hari seseorang berhasil membidiknya. Karena di situ tidak ada rencana B, tidak ada jalan lain untuk dialihkan. Hanya itu atau tidak sama sekali. Hal yang sama yang membuat sistem itu efisien adalah yang membuatnya rapuh. Dan disitulah muncul pertanyaan yang jelas. Jika titik lemah itu selalu ada di sana, terpampang di peta, kenapa Ukraina tidak menyerang lebih dulu? Jawabannya adalah, selama bertahun-tahun mereka memang tidak bisa sampai ke sana. Jalan-jalan itu terlalu jauh dari garis depan. Ukraina kadang-kadang bisa menembak ke sana-sini, tapi tidak ada yang benar-benar mengganggu jalur itu. Tidak ada yang konsisten. Terlalu jauh, terlalu aman. Konvoi Rusia lewat sana hampir tanpa gangguan. Hari demi hari, tahun demi tahun. Tapi itu berubah. Dan itu berubah karena sebuah teknologi. Ukraina mengembangkan generasi baru drone serang yang bisa terbang jauh, sangat jauh. Antara 100 hingga 300 km, tergantung modelnya. Dan yang paling menakutkan bukanlah jaraknya. Beberapa dari drone ini bahkan memiliki otak sendiri. Salah satunya, model buatan Amerika yang disebut Hornet, terbang sangat rendah, dekat dengan tanah, sehingga sulit terdeteksi. Dan menggunakan semacam visi komputer untuk secara mandiri mengenali kendaraan militer Rusia di tengah lanskap. Ia mengidentifikasi target, menguncinya, lalu menukik. Tidak perlu ada orang yang mengendalikan sepanjang waktu, membimbing setiap meter. Dan membawa muatan kecil, hanya beberapa kilogram, tapi cukup untuk menghancurkan sebuah truk. Tiba-tiba, jalan raya R-280 yang berjarak sekitar 100 km dari garis depan dan tampak begitu aman, berubah menjadi hanya 1 jam penerbangan bagi drone-drone ini. Apa yang sebelumnya terlalu jauh, kini menjadi sasaran mudah. Dan bukan hanya 1 drone saja,
Begitu banyak drone yang terbang di atas koridor itu sekarang, sehingga para operator bisa berkoordinasi, memilih target yang paling penting, dan menyerang bersama-sama. Pada akhir Mei, Menteri Pertahanan Ukraina secara resmi mengumumkan sebuah program, dan namanya sudah menjelaskan semuanya. Blokade logistik. IB-nya sederhana dan brutal. Mencekik secara sistematis kemampuan Rusia untuk bergerak jauh di dalam wilayah yang diduduki, jauh dari garis depan pertempuran, di mana orang Rusia merasa aman. Dan untuk itu, mereka menggelontorkan anggaran besar untuk membeli drone jarak jauh ini, 5 miliar hryvnia. Setara dengan sekitar 113 juta dolar, itu hanya pada tahap pertama. Tapi yang benar-benar mengesankan bukanlah uangnya. Yang menarik adalah bagaimana mereka memutuskan untuk mendistribusikan uang itu. Mereka membuat sebuah sistem poin. Sistem ini hampir seperti papan skor. Brigade yang paling banyak menghancurkan logistik musuh, yang menunjukkan hasil terbaik dalam memutus jalur pasokan tentara Rusia, adalah yang menerima senjata terbaik untuk melanjutkan. Ini benar-benar seperti perusahaan yang memberi penghargaan kepada karyawan yang mencapai target. Siapa yang paling banyak menghancurkan akan mendapatkan lebih banyak alat untuk menghancurkan lebih banyak lagi. Pikirkan apa artinya ini. Sesuatu yang dulunya hanya improvisasi, inisiatif seorang tentara kreatif di sana-sini, telah menjadi sebuah industri. Dengan anggaran, dengan target, dengan kompetisi antar tim, dengan penghargaan berdasarkan kinerja. Ukraina tidak hanya menyerang logistik Rusia, Ukraina telah mengubah serangan terhadap logistik Rusia menjadi sebuah industri. Dan hasilnya bisa kamu lihat di bawah sana, di jalan-jalan. Angkanya terlalu bagus untuk diabaikan. Jalan-jalan yang keluar dari Mariupol berubah menjadi kuburan kendaraan. Ada gambar-gambar yang tersebar di internet yang menunjukkan kedua sisi jalan dipenuhi truk-truk yang terbakar. Bangkai kendaraan lapis baja masih mengepulkan asap. Rangka kendaraan yang melintir. Agar kamu tahu, dalam 1 hari saja di akhir Mei, catatan resmi tentara Ukraina mencatat hampir 500 kendaraan transportasi Rusia hancur dalam perang pada hari itu. Truk-truk amunisi, truk tangki bahan bakar, angkutan berat, hampir 500 dalam 24 jam. Dan tahu apa yang lebih buruk bagi Rusia? Laju seperti ini tidak bisa dipertahankan. Menurut perhitungan Ukraina, Rusia kehilangan hampir 7.000 truk hanya pada bulan Mei. Itu lebih dari 5 kali lipat rata-rata kerugian yang mereka alami di awal perang. Dan untuk mengganti, apa yang tersisa? Rusia memiliki puluhan ribu truk tua yang terparkir di gudang-gudang, sisa-sisa dari perang dingin. Kelihatannya banyak, tapi dengan kecepatan saat ini, itu hanya cukup untuk sekitar 100 hari. Dan sebagian besar kendaraan itu sudah terparkir selama puluhan tahun, berkarat tanpa perawatan. Itu pada dasarnya adalah besi tua yang mungkin bahkan tidak bisa dinyalakan. Setiap truk yang jadi bangkai di jalan adalah truk yang tidak akan kembali. Dan ada dampak yang bahkan lebih menunjukkan keadaan sebenarnya. Tekanan di jalan-jalan selatan menjadi begitu besar sehingga Rusia sendiri terpaksa membatasi pergerakan peralatan berat di jalan raya terpenting mereka, yaitu R-280. Dan ketika orang-orang Rusia mencoba melarikan diri melalui jalan-jalan tanah kecil, lewat jalan-jalan tikus di tengah-tengah antah berantah, drone-drone juga menemukan mereka di sana. Menurut brigade-brigade Ukraina sendiri yang beroperasi di wilayah tersebut, mereka sudah tidak punya lagi tempat untuk lari. Sekarang saya tahu apa yang mungkin sedang Anda pikirkan. Apakah semua ini hanya Ukraina yang mengatakan bahwa Ukraina sedang menang? Dan wajar saja jika Anda meragukan hal itu. Tapi bukan hanya Ukraina yang mengatakan itu. Institut Studi Perang yang dikenal sebagai salah satu sumber paling serius dan netral tentang perang ini juga sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka melaporkan bahwa kampanye melawan logistik ini memang mengikis kemampuan Rusia untuk bertempur di selatan, selain juga membuka peluang bagi Ukraina untuk maju di beberapa titik. Dan ada satu detail lagi yang menunjukkan situasi sebenarnya. Para blogger militer Rusia sendiri, orang-orang yang mendukung perang dan mengikuti semuanya dari dalam, mulai membandingkan apa yang terjadi sekarang dengan apa yang terjadi di Kherson.
Ketika kedua belah pihak dan para pengamat dari luar mengatakan hal yang sama, ceritanya berhenti menjadi propaganda dan berubah menjadi fakta. Dan ini membawa kita pada pertanyaan yang paling tidak nyaman dari semuanya. Lihat, Rusia itu raksasa, memiliki tentara terbesar kedua di dunia, memiliki uang, memiliki industri, memiliki insinyur. Jadi kenapa mereka tidak sekedar mempertahankan jalan-jalan itu? Ini adalah bagian paling mengungkap dari seluruh cerita ini. Karena jawabannya sederhana dan brutal. Mereka tidak punya cara. Ada pertahanan terhadap drone. Namanya adalah jaring anti-drone. Itu adalah jaring yang digantung di atas jalan yang membuat drone meledak di sana sebelum mencapai kendaraan di bawahnya. Itu berhasil. Itu berubah menjadi semacam terowongan terbuka di atas jalan. Tapi ada dua masalah. Yang pertama adalah jaring itu hanya menutupi bagian-bagian pendek saja. Titik-titik yang paling terbuka. Merawat kilometer demi kilometer jaring adalah pekerjaan yang sangat besar. Dan R280 memiliki ratusan kilometer. Masalah kedua adalah jaringnya tidak tahan terhadap kegagalan. Bahkan di tempat yang sudah dipasangi jaring, para pilot drone tetap menemukan celah, lubang, titik-titik yang terbuka. Artinya, tidak mungkin melindungi seluruh koridor dengan jaring. Pertahanan yang ada tidak cukup besar untuk masalah yang dihadapi Rusia. Dan orang Rusia sendiri tahu itu. Administrasi pendudukan kota Berdiansk bahkan sempat mengeluarkan peringatan kepada para pengemudi dengan jelas mengatakan bahwa perlu memasang jaring anti-drone di jalan-jalan, mengatur tempat pemberhentian malam yang aman, dan menempatkan tim penyelamat di sepanjang rute. Perhatikan waktu kata kerjanya, akan diperlukan di masa depan. Mereka sedang mengumumkan solusi yang belum berhasil mereka terapkan. Ini adalah Rusia sendiri yang mengakui di depan umum bahwa jalan tersebut tidak terlindungi dan mereka belum mampu melindunginya. Jadi, apa yang tersisa untuk dilakukan sang raksasa? Hampir tidak ada. Dan disinilah cerita menjadi benar-benar suram bagi pihak Rusia. Karena jalan tersebut tidak bisa dilindungi, Rusia melakukan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan, membatasi lalu lintas di sana. Pemerintah pendudukan mengeluarkan dekret yang membatasi siapa saja yang boleh menggunakan jalan raya menuju Crimea karena bahaya drone dan ranjau yang mereka jatuhkan di jalan. Di beberapa bagian koridor, lalu lintas benar-benar ditutup. Para pengemudi sipil sedang dihentikan, disuruh kembali, didorong ke rute alternatif yang sudah padat. Pikirkan apa artinya ini. Jalur utama yang menghubungkan Rusia ke Crimea menjadi terlalu berbahaya untuk digunakan secara normal. Dan konvoi militer yang masih nekat lewat adalah ribuan truk yang akhirnya jadi bangkai. Rusia tidak pernah menolak obat apapun yang harus diminumnya. Dia memang tidak ada solusinya. Memiliki tentara terbesar kedua di dunia, tapi tidak bisa menjaga jalan yang sangat dibutuhkannya tetap terbuka dengan aman. Sekarang kita harus jujur. Semua ini tidak berarti bahwa Rusia akan runtuh besok. Negara itu besar, tangguh, dan sudah beberapa kali beradaptasi dengan taktik Ukraina selama perang ini. Rusia bisa beradaptasi lagi. Tidak ada orang luar yang tahu persis seberapa besar penderitaan yang ditimbulkan oleh kampanye ini di dalam resimen Rusia. Yang pasti, penderitaannya tidak sedikit. Dan sejauh ini, arah situasinya hanya mengarah ke satu sisi saja. Tentara terbesar kedua di dunia tidak kehilangan wilayah karena kehabisan tank. Dia punya banyak tank. Mereka kalah karena pihak lain memahami sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan ukuran saja. Tidak ada gunanya menjadi yang terbesar jika musuh mengetahui dari mana kamu mendapatkan pasokan dan memotongnya tepat di sana. Dan itulah yang terjadi di Kherson pada tahun 2022. Resep yang sama, memutus jalurnya satu persatu dengan kesabaran dan membiarkan kelaparan melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh pertempuran langsung. Dan itu berakhir dengan Rusia meninggalkan kota tanpa pertempuran besar hanya karena kelaparan. Sekarang, resep yang sama sedang diterapkan di jalan yang lebih besar, yang menopang wilayah yang jauh lebih luas.
Pada akhirnya, ukuran tentara tidak lagi menjadi hal terpenting dalam sebuah perang. Yang menentukan sekarang adalah siapa yang bisa memutus pasokan lawannya lebih dulu. Dan ini adalah perang yang sedang berlangsung 200 km dari tempat tembakan dilepaskan. Di sebuah jalan yang sepi. Di sebuah truk bahan bakar yang sendirian. Di sebuah drone yang terbang rendah diam-diam mencari target berikutnya. Ini masih akan semakin memanas dalam beberapa bulan ke depan, dan kita akan terus mengikuti setiap perkembangan cerita ini dari dekat. Jadi, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan apa yang akan datang. Dan sebelum pergi, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan. Menurutmu, apakah jalan ini akan menjadi Kherson yang baru? Atau kali ini Rusia bisa beradaptasi dan bertahan? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.